Halo guys, perkenalkan nama saya Lydia Bandurea dengan NIM 2102 10185 dari Universitas Malikul Saleh dengan jurusan Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Berikutnya ada teori motivasi McClelland. McClelland mengatakan ada 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi yaitu dorongan untuk mengungguli, berprestasi, sehubungan dengan seperangkat standar pergulat untuk sukses. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat untuk berhubungan antara pribadi yang ramah dan akrab. Selanjutnya ada teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan jika ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow perlu mengetahui berada di anak tangga manakah orang itu dan memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan itu atau kebutuhan di atas tingkat itu. Fili psikologi antara lain rasa lapar, haus, perlindungan atau pemakaian dan perumahan, seks dan kebutuhan raga lainnya. Keadaan antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Sosiologi mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, terima kasih banyak dan persahabatan. Penghargaan yaitu mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Penghargaan yaitu mencakup rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi dan prestasi, dan faktor hormat eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Selanjutnya ada teori X dan Y. Teori X yaitu pada dasarnya manusia malas bekerja. Kedua yaitu kerja hanya untuk mengejar uang dan status. Yang ketiga, manusia tumbuh besar. Selanjutnya ada teori Y, yaitu manusia itu aktif, punya tujuan, cita-cita yang harus dikejar. Yang kedua, kerja mencari kepuasan atau prestasi. Yang ketiga yaitu manusia dewasa yang mempunyai tanggung jawab. Jadi maksudnya di sini teori X mengendalikan bahwa kebutuhan order rendah sahih dari teori X. Oleh karena itu, ia mengusulkan ide-ide seperti pengambilan keputusan parsipasif, pekerjaan yang menentang dan bertanggung jawab, dan hubungan kelompok yang baik seperti pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi pekerjaan karyawan. Selanjutnya ada teori motivasi Higgins. Higgins mengatakan bahwa bila sedang senang mereka cenderung menghubungkan karakteristik tertentu, yaitu faktor intrinsik seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan ke dirinya. Mengutip faktor-faktor ekstrinsik seperti kebijakan pemimpin perusahaan, hubungan antara pribadi dan kondisi kerja. Oleh sebab itu, jika ingin memotivasi seseorang pada pekerjaannya, maka ia menekankan prestasi, pengakuan kerja itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan.
Selanjutnya ada teori EIRG, yaitu eksistensi, realitas, dan growth. Dalam teori ini mengatakan bahwa jika Maslow berargumen bahwa seorang individu akan tetap pada suatu tingkat kebutuhan tertentu sampai kebutuhan tersebut tercapai. Jadi, teori EIRG menyangkal hal itu dengan berargumen bahwa jika suatu tingkat kebutuhan dari urutan lebih tinggi terhalang, akan terjadi hasrat individu itu untuk meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendah. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih.